Tersangka kasus pelecehan seksual Agus difabel menangis saat akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus difabel beserta barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus difabel dinyatakan lengkap atau P21. Penyandang disabilitas ini untuk selanjutnya akan ditahan di rutan kelas 2A Kuripan selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Ia terancam 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun penahanan rutan Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram ini mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sebelumnya penetapan Agus sebagai tersangka pemerkosaan menuai sorotan. Meski tidak punya tangan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Agus difabel rencananya akan ditahan di Lapas kelas 2A Lombok Barat. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruang tahanan lain. Nantinya, pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Berkas kasus Agus difabel telah memenuhi syarat formil dan material sehingga perkara ini telah siap untuk disidangkan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah, kini giliran Ahok yang diperiksa KPK. Ahok diperiksa terkait kasus korupsi LNG di Pertamina saat ia menjabat sebagai komisaris. Kasih penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja. Korupsi Basuki Cahayapurnama datang ke KPK pada pukul 11.15 WIB. Ia menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam. Ahok mengatakan hanya ditanya sedikit pertanyaan dan juga sejumlah konfirmasi terkait kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011-2021 sehingga pemeriksaan kali ini berjalan dengan singkat. Ia menyebut bahwa kontrak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi ketika ia belum menjadi komisaris utama PT Pertamina.
namun baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama. Ia dipanggil penyidik menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, yang divonis 9 tahun penjara. Akan kasih penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Pak, untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Inisial mungkin kasusnya, Pak? Gak usah ditanya mana deh, nanti orang KPK bisa jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan tadi? Iya, Pak. Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Seputar apa? Kan gua udah lupa, ini kasus RNG bukan di zaman saya semua. Karena itu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap datang ke KPK pada Senin 13 Januari mendatang. Hasto sudah menyemir rambut dan siap diperiksa KPK terkait statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang kelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang namanya persiapan Pak Selamat, setidaknya rambut saya sudah saya sendiri hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Nama Firly Bahuri terseret dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Firly disebut-sebut meminta penyidik KPK tidak menggeledah kantor PDIP saat kasus Harun Masiku mencuat beberapa tahun lalu. Ketua DPP PDI Perjuangan membantahnya dan meminta wartawan menanyakan hal ini langsung ke KPK. Saya pikir itu sudah terungkap di persidangan ya kawan-kawan. Pada saat mau melakukan penggeledahan tidak ada surat lengkap ya. Jadi kalau terkait dengan saudara Firly itu ditanyakan saja kepada KPK. Tetapi pada saat mau penggeledahan di kantor DPP pada saat itu tidak ada surat. Makanya mereka ditolak. Sebelumnya pemirsa, mantan penyidik KPK menyebut mantan ketua KPK Firly Bahuri sempat meminta tim penyidik tidak menggeledah kantor PDIP saat kasus Harun Masiku mencuat. Perintangannya ada dari internal sendiri nggak sih, Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Apanya? Perintangan Firly Bahuri seperti apa, Mas? Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacam itu. Saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di Mantan kader PDIP Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatannya imbas status tersangka Hasto Kristianto. Menanggapi hal ini, PDIP menilai pernyataan Effendi mengonfirmasi adanya pihak yang ingin mengusik partai berlambang banteng tersebut. Mantan kader PDI Perjuangan Effendi Simbolon menanggapi status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Selain mengaku prihatin, Effendi mengatakan perlu ada evaluasi menyeluruh di internal partai.
Bahkan Effendi menyebut perlu ada pembaruan total di kepengurusan partai, termasuk meminta Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatan Ketua Umum. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius, masalah hukum. Bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum. Di sisi lain, PDIP menduga pemikiran Effendi tersebut adalah hasil dari pertemuan dengan Joko Widodo. Pandangan Effendi juga dinilai mengkonfirmasi pernyataan Megawati pada Desember lalu bahwa ada pihak yang ingin mengacak-acak PDIP. Penetapan Hasto sebagai tersangka dinilai merupakan orderan politik untuk menekan Megawati mundur. Kami menduga bahwa pernyataan Saudara Effendi Simbolon itu terkait dengan pertemuan Joko Widodo beberapa waktu lalu di Solo. Dan kami semakin yakin apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 12 Desember, bahwa ada yang ingin mengaut-aut, ada yang ingin mengacak-ngacak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menemukan relevansinya. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo menampik pertemuannya dengan Effendi Simbolon membahas mengenai Megawati mundur sebagai Ketua Umum PDIP. Menurutnya, ia dan Effendi sudah tak dianggap lagi sebagai bagian dari partai, sehingga mengaku tidak ada pembicaraan mengenai PDIP. Tapi waktu pertemuan kemarin sempat membahas soal itu nggak sih Pak? Silaturahmi biasa. Kita kan sudah dianggap bukan bagian. Dia apa yang kita berbicara mengenai itu. Sebelumnya pada 12 Desember 2024 lalu, Megawati sempat mengungkap adanya rencana dari pihak tertentu yang ingin mengusik Kongres PDIP 2025. Kelompok itu bahkan diduga tidak menginginkan Megawati kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat anggota Dishub menempel seperti Spider-Man di bagian depan mobil pickup terbuka. Peristiwa berawal saat petugas berusaha menghentikan mobil bak terbuka yang overload yang berjalan zigzag dari arah Jakarta menuju Bogor. Namun saat diberhentikan, sang sopir marah dan kembali melanjutkan perjalanannya. Petugas Dishub pun kembali berusaha menghentikan sopir, hingga akhirnya terdorong dan menempel di bagian kaca depan mobil dan terseret sejauh 200 meter. Oleh karena itu, dan mobil juga muatan overload, jadi di persis di lampu merah yang kedua ini, saya stop, saya pinggirkan, dan setelah mengucap seperti itu, sopirnya naik kembali ke mobilnya, lalu menginjak gas. Jadi menginjak gas, dan dengan refleksnya saya yang berada di depan mobil tersebut, saya langsung refleks menaik di depan mobil itu. Selain sempat tancap gas dan membawa seorang petugas Dishub, sang sopir mobil pickup bahkan juga sempat berkata kasar kepada petugas lantaran tak terima diberhentikan. Kasus ini pun kini tengah diselidiki Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang yang viral di media sosial. Penyegelan dilakukan karena pagar bambu laut tidak memiliki izin dan menghalangi nelayan mencari ikan. Viral di media sosial, pagar bambu sepanjang 30 km yang terpasang di perairan Tanjung Kait, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Terkait hal tersebut, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangi pagar bambu laut yang viral dan melakukan penyegelan. Hal ini dilakukan karena pagar bambu tersebut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan mengganggu lalu lintas nelayan. Diketahui pagar bambu laut ini sudah berada di perairan Tanjung Kait selama 5 bulan, sejak Agustus 2024. Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik pagar bambu laut tersebut. KKP akan mendalami siapa pemiliknya, kami cari informasi, kalau sudah fix, ketemu, pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut. Kami beri waktu ya paling lama
10 sampai 20 hari deh. Kalau tidak dibongkar, maka KKP-nya akan dibongkar. Kini KKP masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penanggung jawab pagar bambu laut yang berada sejauh 700 meter dari bibir pantai. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. KPU Jakarta menetapkan Pramono Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta. Pram Rano menyiapkan tim transisi sebelum mulai bekerja 5 tahun ke depan. KPU Provinsi Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta. Keduanya ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Jakarta di Hotel Pullman Central Park Kamis siang. Penetapan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Berita acara kemudian ditandatangani oleh semua komisioner KPU Jakarta. KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung dan Rano Karno mengumumkan susunan tim kerja Gubernur Jakarta tahun 2024-2029. Menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Pramono Rano ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024, mengungguli dua pasangan lain, yaitu Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sejumlah PR besar menanti pasangan Pramono Rano, salah satunya masalah kemacetan. Publik menanti gebrakan dari pemimpin baru Jakarta untuk menyelesaikan masalah klasik di Jakarta. Tiada hari tanpa macet. Itulah kondisi Jakarta saat ini. Hal ini pun menjadi PR besar bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung Rano Karno. Warga Jakarta menanti gebrakan dari Gubernur Jakarta dalam menyelesaikan permasalahan macet di Jakarta ini. Dalam kampanyenya, Pramono Rano menyampaikan 21 poin untuk memperbaiki Jakarta. 21 poin tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu kesehatan, ekonomi, pendidikan olahraga, hingga transportasi. Sisi kesehatan, Pramono membuat gerakan dengan membentuk pasukan putih, mendirikan rumah sakit, serta sarapan gratis. Sementara itu di sektor ekonomi, program yang paling mencolok adalah pemberian bantuan usaha untuk UMKM sebesar 300 miliar. Pada sektor pendidikan, Pramono bertekad menyelesaikan masalah gaji guru honorer dan guru ngaji. Pramono Rano juga menggratiskan sekolah swasta dan perbaikan fasilitas pendidikan untuk difabel. Sementara itu di bidang olahraga, Pramono menitikberatkan konsentrasinya untuk memfasilitasi para supporter Jakmania untuk mengembangkan organisasi mereka hingga memperbaiki jalur sepeda. Sementara di transportasi, Pramono melihat sebagai masalah pelik. Dari kelima kategori yang disiapkan, sektor transportasi memiliki subprogram terbanyak di antara kategori lainnya. Beberapa poin program di bidang transportasi Pram Rano antara lain memperpanjang jalur MRT dan LRT, Jaklingko gratis, ojol bergaji UMR, hingga menambah WFH untuk mengatasi macet.
Sejumlah ahli mengatakan jika sistem transportasi sangat sulit dibenahi. Andi Simarta, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus pengamat transportasi mengatakan, jika perlu ada perbaikan holistik untuk menata sistem transportasi di Jakarta, terutama dalam memperbaiki transportasi publik. KPU Yogyakarta menetapkan Hasto Wardoyo dan Wawan Hermawan sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta terpilih periode 2025-2030. Sementara KPU Kota Surabaya resmi menetapkan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya terpilih. Penetapan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta terpilih dilakukan dalam rapat pleno penetapan yang digelar di KPU Yogyakarta Kamis siang. KPU menetapkan pasangan Hasto Wardoyo dan Wawan Hermawan sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta periode 2025-2030. Setelah penetapan, KPU Yogyakarta akan mengirimkan surat permohonan pengusulan pelantikan ke DPRD Kota Yogyakarta dan kemudian melakukan pleno untuk diusulkan pelantikan ke Kemendagri. Wali Kota Yogyakarta terpilih Hasto Wardoyo menyatakan program yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah menyelesaikan persoalan sampah yang setiap harinya mencapai 300 ton. Mereka tidak membuang sampah sendiri, tetapi bisa di take over oleh petugas, oleh transporter, kemudian akhirnya ke depo oleh transporter. Mungkin itu salah satu bagian dari kebijakan yang akan kita lakukan. Sementara itu, penetapan pasangan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya berlangsung dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Surabaya yang digelar di salah satu hotel di Kota Surabaya Kamis siang. Eri Armuji ditetapkan sebagai pasangan terpilih dengan perolehan suara 980.380 atau 81,38% dari total suara sah dalam pemilihan wali kota Surabaya. Sehingga 5 tahun ke depan ini saya berharap seluruh warga Surabaya menjadi satu bagian, menjadi satu keluarga besar untuk mewujudkan Surabaya menjadi kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Eri Cahyadi, wali kota Surabaya terpilih berjanji akan terus membangun kota Surabaya dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sambil menunggu jadwal pelantikan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah resmi menetapkan penurunan biaya haji di tahun 2025. Terkait hal tersebut, para calon jemaah haji yang telah membayar lunas kini meminta agar lebih bayar segera dikembalikan. Turunnya biaya haji pada tahun 2025 disambut baik para calon jemaah haji asal Subang, Jawa Barat. Meski demikian, para calon jemaah haji meminta tetap mendapatkan pelayanan dan fasilitas terbaik. Selain itu, para calon jemaah haji asal Subang pun berharap yang sudah melunasi biaya sebelum diputuskan turunnya biaya haji mendapat pengembalian lebih bayar. Katanya sekarang kan naik haji katanya turun, tapi jemaah haji minta ya pelayanannya tetap bagus gitu. Meningkat lagi Pak. Meningkat lagi. Kalau bisa meningkat lah, pelayanan ada peningkatan. Sementara itu, guna mempersiapkan fisik sebelum dan saat pelaksanaan ibadah haji, para calon jemaah haji asal Subang mulai menjalani tes kesehatan. Hal ini merupakan salah satu syarat kelayakan para calon jemaah haji untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci pada tahun ini. Urin lengkap, pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing, termasuk juga ada USG. Terus untuk yang wanita usia subur, calon usia subur, ada pemeriksaan kehamilan, termasuk ronsen dan EKG. Diketahui kuota haji Kabupaten Subang pada tahun 2025 mencapai 1.126 orang dengan jumlah lansia 38 orang.
Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pengawasan di pintu masuk Bandara Internasional diperketat menyusul penemuan kasus HMPV atau Human Metapneumovirus di Indonesia. Thermal scanner atau alat pendeteksi suhu tubuh dipasang di terminal kedatangan internasional maupun domestik. Rai Bali menyiagakan 3 thermal scanner untuk mengantisipasi Human Metapneumovirus (HMPV). 2 dipasang di terminal kedatangan internasional dan 1 thermal scanner di terminal kedatangan domestik. Namun hingga kini belum ditemukan penumpang terindikasi kasus HMPV. Sementara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pengawasan dilakukan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan terus memonitoring pergerakan penumpang internasional. Alat pendeteksi suhu tubuh dipasang di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Nah begitu sampai di Indonesia, begitu mereka ngisi, kami ada lihat dashboardnya, kami akan tahu bahwa alat angkut itu ada risikonya apa, ada berisiko atau tidak, nanti ada namanya merah, ada warnanya orange, kemudian kuning, satu lagi adalah hijau. Merah ada yang tanda gejala, kemudian orange itu adalah ada orang yang kontak, kuning itu adalah dari negara terpapar, kemudian hijau itu tidak termasuk yang 3 tadi. Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk memperketat pengawasan penumpang yang baru tiba. Sejauh ini belum ditemukan kasus atau indikasi HMPV di kedua bandara tersebut. Tim Liputan melaporkan.